Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nah, dalam video kali ini saya akan berbagi penjelasan terkait dengan sasaran PPG, sasaran 1, sasaran 2, dan sasaran 3. Nah, saya akan mencoba menjelaskan terkait dengan surat edaran dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, yaitu Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan, terkait dengan informasi, verifikasi, validasi administrasi bagi guru yang telah lulus seleksi PPG dalam jabatan. Nah, lulus seleksi di sini adalah ada lulus seleksi pretest ya. Oke, mari simak penjelasannya. Nah, sini dalam rangka persiapan pelaksanaan PPG dalam jabatan tahun 2023, Direktorat Jenderal Pendidikan Profesi Guru akan melaksanakan verifikasi dan validasi administrasi atau perval ulang bagi guru yang telah lulus seleksi PPG dalam jabatan. Nah, berkenaan dengan hal tersebut, maka dengan hormat kami sampaikan beberapa informasi sebagai berikut. Nah, yang pertama, pelaksanaan seleksi tahun 2022 itu terdapat 35.633 orang telah dinyatakan lulus seleksi akademik dan seleksi administrasi PPG dalam jabatan. Namun belum mendapatkan kuota penempatan PPG dalam jabatan tahun 2022, maka disebut juga dengan peserta Perpal sasaran 1. Jadi yang termasuk ke dalam peserta Perpal sasaran 1 itu adalah bagi Bapak Ibu guru yang sudah lulus seleksi akademik dan seleksi administrasi namun belum mendapatkan kuota penempatan PPG. Artinya artinya Bapak Ibu guru sudah lulus seleksi akademik namun belum kuliah PPG gitu ya, atau belum melaksanakan PPG di tahun 2022, maka termasuk ke dalam peserta Perpal sasaran 1. Nah, yang kedua, pelaksanaan seleksi tahun 2017 sampai dengan 2019 terdapat 10.242 orang yang telah dinyatakan lulus seleksi akademik, namun belum menyelesaikan proses seleksi administrasi, maka disebut juga dengan peserta Perpal sasaran 1. Nah, sekali lagi, bagi Bapak Ibu guru yang telah lulus seleksi akademik pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 serta belum menyelesaikan proses seleksi administrasi, maka termasuk ke dalam peserta sasaran 2. Jadi dapat kita bedakan, untuk sasaran 1 adalah bagi Bapak Ibu guru yang telah lulus seleksi akademik tahun 2022 namun belum mendapatkan kuota penempatan. Artinya belum ada kuota penempatan kuliah PPG. Nah, sementara untuk sasaran 2 yaitu bagi Bapak Ibu guru yang telah lulus seleksi tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, yaitu yang telah dinyatakan lulus seleksi akademik namun belum menyelesaikan proses seleksi administrasi, maka termasuk ke dalam peserta sasaran 2. Yang berikutnya, yang ketiga, pelaksanaan PPG dalam jabatan tahun 2018 sampai 21 terdapat 2.231 orang yang telah mendapatkan kesempatan mengikuti PPG dalam jabatan namun tidak menyelesaikan proses penandatanganan dokumen bantuan pemerintah pada tahun tersebut, maka termasuk ke dalam peserta Perpal sasaran 3. Nah, ini pelaksanaan dalam jabatan tahun 2018 sampai dengan 2021 adalah yang telah mendapatkan kesempatan mengikuti PPG dalam jabatan namun tidak menyelesaikan atau belum menyelesaikan penandatanganan dokumen. Nah, makanya nanti ketika kita setelah mengikuti PPG itu ada dokumen yang harus kita tanda tangani, yaitu kesepakatan bantuan itu ya, biaya bantuan dari pemerintah gitu ya. Nah, di sini dalam PPG tahun 2018 sampai dengan 2021 ternyata ada yang belum menyelesaikan penandatanganan tersebut, yaitu perjanjian bantuan antara pemerintah dengan kita gitu ya, bahwasanya kita itu mendapatkan bantuan biaya kuliah PPG dari pemerintah, seperti itu, masuk ke Perpal sasaran 3.
Yang keempat, persyaratan yang telah dipenuhi oleh peserta yang dimaksud pada poin 1, 2, dan 3 adalah yang pertama, terdaftar sebagai peserta verifikasi dan validasi dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal GTK. Ini dicek di SIM PKB-nya masing-masing. Yang kedua, terdapat pada Dapodik ya, Dapodik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Ini yang terdata di dalam Dapodik. Yang ketiga, memiliki nomor unik pendidikan dan tenaga kependidikan. Ini pasti Bapak Ibu guru yang termasuk ke dalam sasaran 1, sasaran 2, dan sasaran 3 ini memiliki NUPTK. Yang berikutnya, masih aktif sebagai guru atau guru yang diberi tugas sebagai kepala sekolah. Yang kelima, yaitu sehat jasmani dan rohani. Yang berikutnya, berkelakuan baik. Yang terakhir adalah berusia setinggi-tingginya 58 tahun pada tanggal 31 Desember 2023. Persyaratan administrasi agar diunggah melalui laman http://vpg.kemdikbud.go.id menggunakan akun SIM PKB-nya masing-masing. Makanya cek SIM PKB-nya masing-masing apakah Bapak Ibu guru masuk ke dalam peserta Perval 1 atau Perval 2 atau bahkan termasuk ke dalam sasaran 3. Oke. Nah, ada di lampiran 2, ada persyaratan verifikasi dan validasi perpal administrasi bagi guru yang telah lulus seleksi PPG dalam jabatan. Yang pertama yaitu peserta perpal sasaran 1, di mana peserta perpal sasaran 1 ini adalah diperuntukkan bagi Bapak Ibu guru yang sudah lulus seleksi akademik di tahun 2022 namun belum mendapatkan kuota penempatan kuliah PPG. Nah, termasuk ke dalam peserta perpal sasaran 1. Ya, syarat yang pertama, syarat administrasi bagi guru adalah unggahan hasil Vindai atau scan SK pembagian tugas mengajar terakhir tahun 2002 ajaran tahun 2022 tahun 2023 tahun ajaran 2022-2023 yaitu baik asli ataupun fotokopi yang sudah dilegalisir kepala sekolah. Yang kedua, syarat administrasi bagi guru yang diberi tugas sebagai kepala sekolah adalah unggahan hasil Vindai scan sebagai kepala sekolah asli atau fotokopi legalisir. SK pengangkatan tersebut dilegalisir oleh yang pertama adalah Dinas Pendidikan atau Badan Kepegawaian Daerah, Provinsi, Kabupaten, atau Kota bagi kepala sekolah yang berasal dari satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Yang kedua, oleh Ketua Yayasan bagi kepala sekolah yang berasal dari satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat atau swasta. Nah, di sini ada jadwal pelaksanaan. Jadwal pelaksanaan pendaftaran yaitu tanggal 16 sampai 21 Februari. Yang kedua adalah perbaikan berkas dan yang terakhir adalah verifikasi dan validasi oleh petugas. Nah, jadwal pelaksanaan dari ada surat edaran pada tanggal 3 Maret ya, pada tanggal 3 Maret ada perpanjangan waktu. Yang berikutnya adalah peserta perpal sasaran 2 dan 3. Nah, peserta perpal sasaran 2 dan 3, yang pertama adalah syarat administrasi bagi guru yaitu yang pertama hasil Vindai scan atau ijazah S1 asli, baik asli atau fotokopi legalisir perguruan tinggi bagi guru yang memiliki ijazah S1 atau setara dari luar negeri, maka melampirkan surat pernyataan dari Dirjen Dikti. Yang kedua, yang pertama adalah ijazah. Yang kedua adalah pindai hasil scan SK pengangkatan pertama sebagai guru asli fotokopi legalisir dari Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, atau Kota. Jadi selain yang pertama ijazah, yang kedua adalah Vindai SK pengangkatan jadi guru pertama. Yang ketiga hasil Vindai scan asli fotokopi legalisir dokumen sesuai dengan status kepegawaian sebagai berikut. SK kenaikan pangkat terakhir bagi guru PNS asli atau fotokopi legalisir pendidikan provinsi, kabupaten, kota, dan BKD atau BKD. Ini untuk PNS. Yang kedua, pengangkatan P3K yang masih berlaku setidaknya sampai dengan 31 Desember tahun 2023 bagi guru P3K. Yang pertama adalah bagi guru PNS, yang kedua adalah bagi guru P3K. Yang ketiga adalah SK pengangkatan 2 tahun terakhir, yaitu tahun 2021, 2022, dan 2022
sampai dengan 2023 bagi guru non ASN di sekolah negeri asli fotokopi, baik itu asli, SK asli, fotokopi legalisir Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, atau kota, atau BKD. Ini untuk non ASN. Yang berikutnya adalah SK pengangkatan 2 tahun terakhir. Ini untuk guru non ASN. Terus hasil pindai scan SK pembagian tugas mengajar terakhir tahun 2022-23. Ini SK pembagian tugas mengajar SKKBM, yaitu semester 1 dan semester 2. Yang terakhir adalah hasil pindai scan fakta integritas yang ditandatangani dan dibubuhi materai 10.000. Ini yang terakhir adalah fakta integritas, di-download dulu, setelah di-download lalu di-scan dengan dibubuhi materi 10.000. Yang kedua, syarat administrasi bagi guru yang diberi tugas sebagai kepala sekolah. Yang pertama adalah hasil pindai scan ijazah S1 atau D4, yaitu baik asli, fotokopi legalisir perguruan tinggi bagi guru yang memiliki ijazah S1 atau yang setara dari luar negeri, maka melampirkan surat pernyataan dari Dirjen Dikti. Yang kedua, hasil pindai SK pengangkatan pertama sebagai guru, ini sama, baik asli ataupun fotokopi legalisir Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, atau kota. Yang ketiga adalah hasil pindai scan SK pengangkatan terakhir sebagai kepala sekolah. Ini untuk kepala sekolah ya. Untuk kepala sekolah, dan jadwalnya yaitu ada di pendaftaran 22 sampai dengan 27 Februari 2023. Juga ada perbaikan berkas 22 Februari sampai dengan 5 Maret 2023. Terus yang ketiga adalah verifikasi dan validasi oleh petugas 22 Februari sampai dengan 8 Maret 2023. Ternyata pada tanggal 3 Maret tahun 2023 ada informasi perpanjangan waktu verifikasi dan validasi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2023. Nah, menindaklanjuti surat kami nomor ini ya, nomornya tentang informasi verifikasi dan validasi administrasi bagi guru yang telah lulus seleksi PPG dalam jabatan, dan nomor ini tentang informasi verifikasi dan validasi administrasi bagi guru peserta pendidikan guru penggerak PGV angkatan 1 sampai dengan 7. Dengan hormat kami sampaikan informasi perpanjangan waktu verifikasi dan validasi administrasi untuk peserta verbal sasaran 1, sasaran 2, sasaran 3, dan sasaran 4. Nah, sasaran 4 ini diperuntukkan untuk guru yang mengikuti VGP atau peserta pendidikan guru penggerak gitu ya. Maka termasuk ke dalam sasaran 4. Oke. Nah, di sini ada jadwalnya. Ada jadwal kegiatan yaitu pendaftaran atau ajuan berkas untuk sasaran 1. Untuk sasaran 1 yaitu jadwal semula 16 Februari sampai dengan 21 Februari 2023. Ini menjadi waktu perpanjangan 4 sampai 8 Maret ya. 4 sampai 4 Maret 2023. Sasaran 2, sasaran 3, dan sasaran 4 yang semula 22 sampai dengan 27 Februari, maka sama menjadi jadwal perpanjangan waktu itu adalah 4 sampai 8 Maret. Yang kedua, perihal perbaikan berkas, yaitu sasaran 1, 2, dan 3, 22 Februari sampai dengan 5 Maret. Sementara sasaran 4 adalah 28 Februari sampai dengan 5 Maret menjadi 28 Februari sampai dengan 10 Maret. Jadi masih ada waktu. Yang ketiga, verifikasi dan validasi oleh petugas sasaran 1, 2, 3 adalah 22 Februari sampai dengan 8 Maret 2023. Sementara untuk PGV sasaran yang termasuk ke dalam sasaran 4 adalah 28 Februari sampai dengan 8 Maret. Sama jadwal perpanjangan waktunya itu adalah 28 Februari sampai 12 Maret tahun 2023. Baik, sekian untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat yang sudah termasuk ke dalam sasaran 1, sasaran 2, sasaran 3, dan sasaran 4. Mudah-mudahan nanti dalam menjalankan kuliah PPG-nya itu diberikan kesehatan, diberikan kelancaran, sehingga dipermudah untuk mendapatkan serdik atau sertifikasi pendidikan. Sekian, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.